Saya dapat beasiswa kuliah di Al-Hikmah sampai 1 kemarin di Jakarta. Akhirnya, alhamdulillah, saya belajar di Jakarta. Saya selesaikan S1 ya, di kampus Al-Hikmah. Saya kuliah di luar negeri. Itu benar-benar, iya di Sudan. Ya sekarang saya di Sudan udah hampir 5 tahun, ya 5 tahun. Dan itu waktu ceritanya saya tes Madinah udah 3 kali gagal. Kemudian tiba-tiba waktu itu ada kunjungan duta besar Sudan untuk Indonesia berkunjung ke pesantren kami, dan di sanalah kami dikasih hadiah itu. Nggak ada tes, langsung berangkat. Dan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai sini. Ya tadinya benci bahasa Arab dan lain sebagainya, udah kita suka. Dan Allah mudahin semua, ada hamba-hamba Allah yang luar biasa yang selalu peduli, ya kan, sama guru saya Ustaz Samsul Arifin Ababan, itu udah kayak orang tua. Dan banyak keajaiban Bang. Iya. Dan saya merasa itu kasih sayang dari Allah. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Keluarga saya itu Bang semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Kayak saya pernah di Sudan Bang, uang saya tuh kalau kita rupiahkan, pernah saya di Sudan yang keajaiban diantaranya, itu pernah uang saya tinggal 30.000. Sedangkan tanggal muda untuk dapat uang dari yayasan itu masih 2 minggu lagi. Uang saya sisa 30.000. Iya. Ada kawan saya datang, kawan saya orang Afrika datang. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Kefal, tamam, alhamdulillah. Kefal, alhamdulillah. Oleh Muhammad, ana ma'akal tu mundu sabah hatta masama wajad turuz. Dia bilang, Muhammad, saya itu dari pagi nggak dapat nasi, saya nggak makan katanya. Bahkan siang ini pun saya nggak makan, nggak punya uang. Itu Bang, itu banyak rupanya orang lebih susah Bang. Teman-teman Afrika di sini tuh. Di kampus saya ini kan kampus International University of Africa di ibu kota negara Khartoum. Ya. Ini ibu kota negara Khartoum, ini kampus internasional. Kami sekitar ada 85 negara yang kuliah di sini. Dan mahasiswa Indonesia kurang lebih ada 1.000 orang. Dan itu, akhirnya dia datang, wallahi makal tuh. Akhirnya tadi uang saya 30.000, kalau hitung rupiah, saya kasih dia 10.000. Iya. Saya baru mau sholat, masuk masjid mau sholat, ada kawan saya orang Indonesia datang, Ustaz, saya nggak ada uang, saya mau beli makan ini nggak ada uang. Kasih saya sama dia. Saya selalu yakin Bang, Allah itu akan bantu kita. Dari dulu itu Bang. Kasih lagi 10.000. Tinggal 10.000 punya saya. Saya mikir uang 10.000 ini, nanti saya keluar masjid, saya beli air udah habis. Iya. Nggak tahu nanti makannya, saya nggak tahu. Tapi saya yakin Allah akan bantu. Benar Bang. Saya sholat 2 rakaat. Habis sholat, saya mau ngaji. Baru ngaji berapa ayat, tiba-tiba ada chat. Assalamualaikum, itu kawan saya di Jakarta dulu, teman kuliah saya. Assalamualaikum, gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oh ya, minta rekening antum lah katanya. Kaget saya itu. Itu Bang, boleh, nggak ada kita chat-chat itu. Iya. Tiba-tiba dia ngechat, tanya kabar, minta rekening. Saya bilang, ente tuh mikir apa sih, mimpi apa? Tiba-tiba tanya kabar, minta rekening. Karena kebetulan saya tahu kerjanya dia apa, karena saya tahu dia tukang ojek lah di Jakarta. Saya bilang enggak mau saya bilang, kalau uang nanti nyari-nyari capek gitu kan, ngojek, itu buat anak istri lah.
nggak mau saya bilang. Nggak, beda ini dari jalur lain katanya. Ada rezeki lah. Akhirnya saya kirim rekening, ya, nomor rekening saya dikirim bang 1.500.000. Coba bang. Ya. Allah maha hebat. Iya benar. Ketika orang membutuhkan bantuan kita ya dengan kasih, ya mungkin itu jalur lain bahwa kita akan dapat rezeki. Baru 3 hari yang lalu juga begitu bang. Saya nggak ada duit. Ya biasalah. Kita yang udah berkeluarga, apalagi jarak jauh gini kan, kita tiba-tiba itu ada kawan saya chat, kirim uang juga. Nah pas pula istri saya lagi kurang sehat, uang saya kirim langsung buat rumah sakit habis. Iya. Kawan saya ini nggak ada chat tiba-tiba ngirim 1 juta. Dan itu saya selalu yakin. Dan sebelumnya itu bang, banyak ada teman-teman Afrika datang. Saya lagi di masjid sholat, gitu lagi. Jadi kasusnya sama. Muhammad, anak atas musa'ada katanya. Muhammad, anak butuh bantuan. Karena mungkin dengan kebiasaan gitu bang, setelah masuk Islam, keajaiban sedekah, ya kan, keajaiban sedekah. Semua kebaikan Allah akan balas, baik dunia apalagi akhirat. Jadi apa yang selama kita bisa bermanfaat, udah kita tunaikan. Nah, hari ini Allah kasih kesempatan kita hidup, kita ampuni bertobat dari dosa-dosa, istighfar dosa-dosa kita kesempatan beramal. Adapun besok kan kita nggak tahu. Jadi itu sebisa mungkin tuh buat yang terbaik. Ya. Jadi kayak gitu bang. Alhamdulillah ya. Ada teman-teman datang minta bantu-bantu, alhamdulillah tiba-tiba dapat rezeki. Sebagai seorang muslim, ya kita ada saling menasehati ya, karena itu bagian dari hak lah. Ya jangan lupa belajar ya, karena dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu ini kita bisa beribadah dengan benar. Iya. Ya kan? Kita mau sholat ya kata tadi, gimana cara sholat yang benar dengan ilmu. Jadi berusaha mungkin untuk ikut kajian di masjid atau kajian, ada pengajian ikut, karena keutamanya luar biasa ya. Kita duduk di majelis, dijaga sama malaikat, pahalanya banyak, berkah ya kan. Jadi kita belajar. Setelah kita belajar dapat ilmu, kita amalkan ilmu itu. Kalau ilmu yang kita dapat tapi ilmu tidak bermanfaat sama kita, nah itu berarti ilmunya nggak berkah. Iya. Jadi harus ilmu yang berkah, yaitu kita belajar, kita amalkan, terap diri kita sama orang lain. Kemudian ketiga ya kita dakwah pertama sama diri kita berusaha untuk ya taat sama Allah, tunaikan sholat 5 waktu, yang wanita nutup aurat, anak pada orang tua kayak jangan berkata-kata, berusaha mungkin jangan menyakiti hati orang tua yang masih punya orang tua, karena dalam Islam itu sempurna banget dari A sampai Z itu benar-benar jelas ya. Jadi jangan lupa belajar. Adapun sahabat-sahabat saya khusus yang mu'alaf, yakinlah bahwa dengan hidayah itu Allah jamin kehidupan kita. Jangankan di dunia ya, akhirat aja Allah udah jamin kita masuk surga. Itu jaminan Allah ya. Dengan Islam kita bahagia, kita Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu itu kita bisa ya sama Allah aja kita beribadah. Nanti Allah jumpakan kita dengan hal-hal yang luar biasa lah. Kayak dulu saya kan siapa coba, tukang ngeronsokkan, belajar nggak jelas. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ilmu kita bisa berbagi. Rezeki itu datang aja, nggak ada. Yang pertama yang penting belajar. Ya. Yang penting belajar, kita amalkan, kita taat sama Allah. Rezeki itu ada aja ngalir. Ya dari mana aja. Kadang kan, mohon maaf bang, dulu saya di Jakarta, guru ngaji lah. Kalau kita bilang guru ngaji itu apa sih, orang kan anggap sepele ya, padahal kita mengajar Al-Quran itu mulia. Kalau saya lihat teman-teman kerja, ada yang dari pagi sampai sore gajinya 2 juta. Dengan ilmu Al-Quran, itulah Al-Quran bawa berkah. Selain kita ketenangan, dengan rezeki Al-Quran itu bang, saya ngajar sampai 6 juta saya dapat. Iya. Allah yang kasih. Iya. Dan saya nggak nyari-nyari tempat ngajar. Itu orang yang tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz, saya dapat nomor Ustaz dari teman ini, katanya Ustaz bisa ngajar. Allah yang ngasih, Allah buka jalan.
Iya. Jadi kalau di atas ketaatan ini Allah akan menjamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha untuk taat, ya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, berusaha untuk taat, ya, Allah akan kasih rezeki dari mana kita nggak duga-duga. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman. Iya. Berusaha mungkin tunaikan kewajiban kita sholat 5 waktu, berbuat baik pada orang tua, terus sama orang-orang sekitar kita sebagai Islam, siarkan ilmu Islam. Karena kenapa para sahabat, ya, dulu dijamin masuk surga? Karena mereka udah berdarah-darah, habis hartanya, habis umurnya, habis tenaganya untuk agama ini. Mereka susah payah. Sekarang kita tinggal menikmati. Mereka dulu susah payah gitu, jamin masuk surga. Kita sekarang dijamin masuk surga, sholat ya malas-malas, bahkan nggak sholat. Kalau sholat mungkin nggak khusyuk, atau mungkin ilmu kita belum benar, cara takbir bagaimana, bacaannya bagaimana, makhraj, itu kita harus malu. Perjuangan kita belum apa-apa, jadi kalau kita ngarepin surga Allah, malulah sama diri kita. Jadi kita berusaha terus untuk belajar untuk menjadi muslim yang kafah. Itu aja Bang dari saya. Saya mohon maaf mungkin terlalu panjang, mudah-mudahan ini ada manfaat dan juga kebaikan. Jazakumullah, barakallahu fiik Bang. Waalaikumsalam.